Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak Misbah. Ya, Maaf mengganggu waktunya sebentar, Pak. siap. Ini mau mewawancarai Bapak Udah terkait biasa. dengan kepemimpinan Bapak di sekolah Oke, ini. siap. Jadi ini berhubungan dengan pengambilan kebijakan. Sebelumnya mohon maaf, saya izin di video, Pak. Baik, siap. Oke. Jadi untuk kepemimpinan ini selama Bapak di sekolah ini, mungkin apakah Bapak sering atau pernah mengalami atau mengidentifikasi kasus-kasus yang berhubungan dengan dilematika atau rujukan moral? Bagaimana Bapak dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang berhubungan dengan dilematika atau rujukan moral seperti itu, Pak? Oke, baik. Menarik pertanyaannya, Pak Misbah ya, terkait dengan kasus-kasus yang selama ini saya identifikasi terkait dengan dilematika dan rujukan moral. Tentunya yang pertama, kalau dilematika kan ini antara benar dan benar ya. Oke, kemudian itu kita harus memberikan nilai dan prioritas yang terkandung dalam kasus tersebut gitu. Jadi mana yang paling benar dan yang paling benar seperti itu kan kita bisa memilah dan memilih seperti itu tentunya. Kemudian kalau terkait dengan bujukan moral, tentunya Pak Misbah tahu sendiri bagaimana benar dan salah ya gitu. Dan saya pasti memilih yang benar, gitu seperti itu. Dan tentunya ini tidak lepas dari kita mengambil keputusan dengan dipikirkan secara matang seperti itu, Pak. Ya. Oke, selanjutnya dalam pengambilan keputusan seperti itu, bagaimana prosedur yang Bapak lakukan dalam proses pengambilan keputusan? Oke, yang pertama saya mengidentifikasi dulu pemecahan kasus tersebut ya, masalah tersebut saya identifikasi, kemudian setelah saya identifikasi, kemudian saya memprediksikan dampak serta kepentingan yang akan terjadi jika kasus itu kita selesaikan seperti itu. Kemudian selanjutnya kita komunikasikan dengan rekan sejawat, dengan guru-guru gitu. Jadi kita mengambil berbagai sudut nih bagaimana pemecahan masalah ini seperti itu sih, Pak. Gitu ya. Apakah ada efektif dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilematika? Ya, yang tentunya tadi saya sudah sebutkan, kita mengidentifikasi, kemudian diskusi dengan guru-guru, setelah itu kita refleksikan seperti itu sih, Pak. Jadi ada 3 kalau menurut saya. Ya. Tentunya mungkin ada tantangannya. Ya. Tantangan dalam pengambilan keputusan dalam dilematika itu dalam kebijakan yang Bapak ambil, biasanya tantangan seperti apa yang Bapak? Yang pertama mungkin pemikiran yang konservatif ya, atau kalau bisa dibilang jadulisme atau laule lah gitu ya, pemikiran yang lama seperti itu sebuah tantangan bagi saya. Kemudian yang kedua rasa pesimis mungkin ya, yang kita diajak diskusi gitu ya gitu kan. Sebenarnya kan tahun 2023 kan kita tahun optimis kan menurut saya pribadi gitu, terus optimis seperti itu. Kemudian yang ketiga motivasi mungkin ya, kemudian selanjutnya betah di zona nyaman gitu, mungkin seperti itu tantangannya gitu ya. Kemudian selanjutnya kalau kita bicara anggaran, mungkin anggaran yang ini mungkin seperti itu ya, kalau bicara anggaran ya seperti itu. Terus dalam penyelesaian masalah, apakah langsung diselesaikan di tempat atau punya jadwal tersendiri? Oke, kalau saya sih selalu menjadwalkan atau memprogramkan, Pak gitu. Setelah saya kita mendapatkan kasus, saya terima dulu gitu ya, saya simpan dulu dan saya pikirkan dengan matang kira-kira apa sih solusinya, dan tentunya itu banyak melibatkan rekan-rekan seperti itu, Pak. Jadi saya berdiskusi dengan yang lain, kira-kira ini solusinya bagaimana ya gitu, sebelum saya memecahkannya seperti itu sih, Pak. Faktor yang sama ini mungkin bisa membantu mempermudah Bapak dalam pengambilan keputusan dari kasus-kasus dilematika. Yang tentunya pengalaman masa lalu lah seperti itu, mau pengalaman saya sendiri atau pengalaman teman-teman yang diajak diskusi seperti itu sih lebih ke pengalaman. Ya. Oke, mungkin itu saja mungkin Pak yang saya tanyakan. Mohon maaf sekali lagi mengganggu waktunya. Terima kasih atas waktunya, Pak. Sukses ya, Pak ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, ya Misbah. Mohon maaf nih Bapak, saya mengganggu waktunya sebentar. Ya, Saya mau bertanya-tanya. Kebetulan saya ada tugas untuk wawancara beberapa kepala sekolah ya, terkait dengan pengambilan keputusan, terutama di kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral. Nah, sejauh ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Pak? ya, baik. Terima kasih Pak Misbah atas pertanyaannya. Tentunya selama kita di sekolah sebagai seorang pemimpin itu banyak sekali permasalahan yang dialami, baik yang tadi ditanyakan yang menyangkut dilema etika dan bujukan moral, ya. Ya. Nah, tentunya dalam mengambil keputusan tersebut kita harus betul-betul memahami permasalahan itu seperti apa gitu. Nah, kalau misalnya kita sudah bisa memahami permasalahannya seperti apa, tentunya kita akan bisa mengambil keputusan dengan sebaik-baiknya. Itu mungkin sebagai pengantar awal. Oh iya. Terus dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak nih, Ya, terutama kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. ya. Bagaimana cara Bapak menjalankan atau mengambil keputusan yang kira-kira tepat menurut Bapak? Ya, baik. Memang betul kita sebagai seorang pemimpin sering sekali dihadapkan dengan permasalahan-permasalahan untuk mengambil sebuah keputusan. Ya. Apalagi seperti permasalahan tadi, misalnya hal itu dua-duanya benar, tapi tentunya kita harus mengambil keputusan yang betul-betul dapat berpihak ke semua pihak gitu. Artinya seperti ini, contoh misalnya kita mengambil keputusan sepihak saja, tentu itu juga akan berakibat juga. Ya. Yang jelas menganalisis dengan berbagai hal, sejauh mana kebenaran itu, dan tentunya mungkin keputusan yang kita ambil itu harus betul-betul berdasarkan berbagai pertimbangan, sehingga keputusan itu betul-betul yang kita ambil itu tidak hanya sepihak saja, walaupun memang dua-duanya itu kan benar ya. Dua-duanya benar, dua-duanya mempunyai suatu kepentingan tertentu misalnya, tetapi mungkin kita juga harus kembali lagi kepada kondisi keadaan di sekolah kita sendiri. Oh, iya. Seperti itu. Betul. Kalau misalnya dalam pengambilan keputusan yang akan diambil, mungkin ada bisa dikasih nanti diberi bocoran atau apa, informasi langkah-langkah real sebelum mengambil keputusan Oke, baik. tersebut, langkah-langkahnya seperti apa? Ya, baik. Tentunya langkah-langkah dalam mengambil suatu keputusan, walaupun kita di sekolah sebagai seorang pemimpin, sebagai pengambil kebijakan, tapi kita juga tidak lepas harus adanya koordinasi, ya. Jadi yang pertama mungkin keputusan yang kita ambil itu betul-betul harus berdasarkan koordinasi dengan stakeholder yang ada di sekolah, dengan guru, dengan komite dan yang lainnya. Yang jelas semua stakeholder yang ada di sekolah kita ajak bicara, kita ajak musyawarah, sehingga keputusan itu bukan berdasarkan atas dasar kebijakan dari kita sendiri. Seperti itu mungkin. Oh iya, makasih Pak. Ya. Kemudian kalau misalnya di Bapak, di sekolah Bapak ada kasus-kasus yang dilema etika atau benar-benar gitu ya, langkah efektif yang selama ini pernah Bapak alami, langkah efektifnya seperti apa yang Bapak lakukan? Nah, langkah efektifnya yaitu mungkin dengan menganalisis terlebih dahulu. Itu kan dua-duanya benar ya. Terus kita harus mengambil keputusan yang betul-betul enak di semuanya gitu. Yang pertama mungkin menganalisis berbagai hal, ya, menganalisis berbagai hal sehingga keputusan yang diambil itu betul-betul tidak hanya berdasarkan ego kita sendiri, ya. Ego kita sendiri, pokoknya saya mah tidak mau tahu, saya mah pengen seperti ini saja, tidak, tapi tetap mempertimbangkan berbagai hal, sehingga keputusan itu walaupun dua-duanya benar, tapi mungkin harus betul-betul mempertimbangkan kondisi keadaan, kemudian kondisi lingkungan yang ada di
sekolah, sehingga keputusan itu betul-betul walaupun dua-duanya benar, tapi yang paling benar mungkin yang Paling diambil benar. seperti Iya. itu. Tentunya mungkin setiap pengambilan keputusan ada tantangan-tantangan ya. Pasti. Tantangan apa yang terberat gitu ya selama ini yang Bapak alami di sekolah ini? Ya, pastilah ketika di sekolah ada sesuatu hal, ketika mengambil keputusan pasti ada tantangan, kemudian ada resiko yang ditimbulkan dari keputusan yang kita ambil, pasti ada ya. Tetapi kalau saya berpikiran kalau misalnya keputusan itu betul-betul mempertimbangkan berbagai hal ya, sekalipun ada tantangan, kalau kita memberikan penjelasan kepada si yang diberikan keputusan, insya Allah tidak akan ada masalah dan akan menerima dengan lapang dada semuanya. Yang jelas mungkin keputusan itu tidak sekali lagi hanya ego kita sendiri, tetapi betul-betul mempertimbangkan berbagai hal. Yang jelas, yang penting, yang paling utama mungkin keputusan yang kita ambil itu betul-betul memang keputusan yang terbaik. Seperti itu. Dalam mengambil keputusan tersebut, apakah langsung pada saat itu diputuskan atau misalnya Bapak mengambil jeda dulu untuk ada jadwal tertentu dalam pengambilan keputusan? Kalau untuk masalah pengambilan keputusan mungkin tentunya tergantung hal apa saja dulu. Kalau memang urgent, otomatis kan kita tidak bisa menunggu lama ya. Otomatis harus betul-betul secepatnya diputuskan. Karena biasanya kalau misalnya ditunda-tunda, masalah akan semakin melebar. Seperti itu. Tapi ada juga keputusan yang memang itu butuh pemikiran, butuh pertimbangan, butuh kita negosiasi, butuh kita koordinasi, mungkin itu. Jadi kembali lagi kepada masalahnya itu seperti apa. Kalau memang masalahnya urgent, harus segera secepatnya mendapatkan keputusan, itu tentu harus secepatnya. Tapi kalau misalnya keputusannya itu memang butuh pertimbangan, butuh negosiasi, butuh masukan, otomatis saya dengan memberikan jangka waktu seperti itu. Kemudian mungkin di sekolah ini ketika Bapak mengambil keputusan, adakah orang-orang atau faktor-faktor tertentu yang mempermudah Bapak dalam pengambilan keputusan? Ya, ada tentunya akan sangat berpengaruh ketika kita mengambil keputusan. Ketika contoh misalnya kita di sekolah ya, selain kita sebagai kepala sekolah, ada juga misalnya guru senior atau guru yang memahami situasi dan kondisi keadaan sekolah. Tentunya itu akan bisa mempengaruhi terhadap keputusan yang kita ambil. Karena kalau kita kan sebagai seorang pimpinan, apalagi baru di sekolah, itu mungkin belum memahami secara mendalam tentang permasalahan yang ada di dalam. Tapi ketika di sini ada sesuatu yang memang senior, kemudian dia bisa disebut memahami situasi dan kondisi, tentunya itu bisa dijadikan referensi untuk bisa mengambil keputusan seperti itu. Oke, terima kasih Pak. Dari percakapan kita kali ini banyak pelajaran yang bisa saya ambil mengenai pengambilan keputusan, bagaimana koordinasi dengan beberapa stakeholder gitu ya, dari berbagai pihak, sehingga menghasilkan keputusan yang adil dan tentunya berpihak pada murid kalau di sekolah. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf atas mohon maaf udah mengambil waktu luang Bapak. Tidak jadi masalah, dengan senang hati kita bisa selalu koordinasi, berkolaborasi, ngobrol. Permasalahan pun itu kalau misalnya kita ngobrol kan kita bisa seolah-olah tidak beban itu tidak ditanggung oleh sendiri ya. Kalau misalnya kita selalu ngobrol, selalu koordinasi dengan siapapun itu, kalau toh memang itu bisa dijadikan ngobrol kita nyambung dan sebagainya, permasalahan seberat apapun kita tidak akan terasa berat seperti itu. Terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan pembicaraan kita kali ini bisa menambah wawasan ya. Sekian mungkin Pak obrolan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Amisbah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu. Siang Bapak. Mohon maaf mengganggu waktunya sebentar. Kesini mau
mewawancara Ibu terkait dengan kebijakan atau pengambilan keputusan yang berhubungan dengan dilema etika atau bujukan moral. Jadi mohon waktunya sebentar untuk diwawancara oleh saya. Silakan Bapak. Jadi begini Bu, selama ini Ibu tentunya sudah mengidentifikasi kasus-kasus yang ada di sekolah ini. Bagaimana cara Ibu mengidentifikasi kasus-kasus itu yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Oke, baik Bapak. Jadi terhadap permasalahan atau kasus-kasus yang ada di sekolah, bagaimana cara saya mengidentifikasi apakah itu termasuk dilema etika ataupun bujukan moral? Saya akan lihat hasil dari nanti keputusannya seperti apa. Apakah yang akan diambil ini keputusannya benar atau salah, apakah benar atau benar. Jadi kalau misalnya keputusannya benar dan salah, itu berarti masuknya ke bujukan moral. Sedangkan kalau ada dua keputusan dan hasilnya benar dan benar, itu berarti termasuk dilema etika. Seperti itu Pak. Iya. Kemudian langkah-langkah atau prosedur yang Ibu laksanakan ketika pengambilan keputusan antara dilema etika atau bujukan moral, seperti apa langkah-langkah yang Ibu lakukan? Oke, baik. Langkah-langkahnya biasanya saya telusuri dulu masalahnya apa, seperti itu. Lalu nanti saya cross check lagi, dan nanti setelah itu saya cari, ya sebelum mengambil keputusan saya cari dulu seberapa besar manfaat kalau saya ambil keputusan tersebut, seberapa besar manfaatnya dan seberapa besar kekurangannya misalnya seperti itu. Sejauh ini langkah yang paling efektif yang Ibu laksanakan menurut Ibu, ya, pengambilan keputusannya seperti apa yang Ibu lakukan? Yang saya lakukan, baik Pak. Karena ini kan berkaitan dengan sekolah ya Pak ya, sebagai organisasi moral. Ya seperti itu ya Pak ya. Jadi kadang saya tidak bisa langsung mengambil keputusan secara sepihak. Ada langkah-langkah yang harus saya lalui, misalnya saja dengan melakukan diskusi dengan guru-guru yang lain. Walaupun demikian, tetap keputusan ada di tangan saya sebagai pimpinan sekolah. Tentunya ada tantangan-tantangan yang Ibu hadapi dalam pengambilan keputusan. Kira-kira tantangannya seperti apa? Tantangannya itu lebih kalau misalnya itu berupa dilema etika ya Pak ya. Karena di situ kan ada benar dan benar gitu keputusan yang diambil. Nah, terkadang disitulah tantangannya, bagaimana kita bisa mengambil keputusan yang terbaik menurut versi kita gitu Pak. Jadi tantangannya bagaimana kita mengambil keputusan tersebut dan mempertanggungjawabkannya. Adakah jadwal tertentu misalnya dalam pengambilan keputusan? Apakah saat itu Ibu langsung memutuskan sebuah kebijakan atau ada jadwal khusus tertentu, misalnya seminggu sekali atau menunggu saat momen-momen tertentu atau gimana? Tergantung dari ininya Pak, tergantung dari permasalahannya seperti apa. Jika memang permasalahannya itu membutuhkan keputusan yang cepat, berarti harus segera diputuskan gitu. Namun apabila kita memerlukan waktu untuk mengambil keputusan, ya kita ambil jeda dulu gitu. Adakah faktor-faktor tertentu misalnya atau orang-orang tertentu yang mempermudah Ibu dalam pengambilan keputusan yang Ibu ambil? Oke, baik Bapak. Kalau misalnya ini berhubungan dengan sekolah, tentunya ada beberapa yang terkadang saya mintakan masukannya gitu ya Pak ya, untuk pengambilan keputusan ini. Misalnya guru-guru yang lebih senior atau guru-guru yang lebih paham kondisi sekolah di sini, ataupun misalnya terkadang saya pun saya kan di rumah juga sebagai seorang istri begitu ya Pak. Terkadang saya juga minta pendapat dari suami terkait dengan apa masalah yang ada. Nah,
dari sana saya akan coba tuh untuk apa yang mereka sampaikan itu sesuai tidak gitu. Nanti tinggal diambil keputusan. Oke. Terakhir Bu ya dari saya kira dari pembicaraan kita ini ada beberapa hal yang bisa kita petik nih atau Ibu bagilah terhadap saya pembelajaran yang bisa diputuskan gitu dari kasus-kasus yang berhubungan dengan dilema etika atau bujukan moral ini. Oke, baik Bapak. Jadi kalau saya boleh mengambil kutipan dari seorang sahabat Rasulullah, insya Allah kalau tidak salah dari Umar bin Khattab atau Ali ya. Nanti mungkin Bapak bisa di cross check ya apabila saya salah. Jadi dari sahabat radhiyallahu anhu mengatakan, ambillah keputusan, jangan mengambil keputusan ketika sedang marah. Seperti itu Bapak. Jadi keputusan yang kita ambil harus berdasarkan dengan pemikiran panjang supaya apa yang kita putuskan itu dapat kita pertanggungjawabkan. Ya, terima kasih Bu atas waktunya. Mudah-mudahan bisa menjadi ilmu bagi saya dan tentunya bagi kita semua. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.